Ya, adik-adik yang sedang bersiap menyiapkan UTBK, hari ini kita akan latihan UTBK di mana bentuknya adalah soal barisan. Mari kita lihat untuk soal pertama, yaitu terdiri dari angka 1, 3, 6, 10, 15, 21, dan X. Pertanyaannya adalah berapakah nilai X? Bagaimana penyelesaiannya? Yuk kita lihat. Ya, jadi kita akan membahas soal barisan. Soal ini adalah latihan untuk UTBK, di mana barisannya tadi adalah 1, 3, 6, 10, 15, 21, dan yang terakhir X. Yang ditanyakan adalah nilai X ini berapa. Kalau kita lihat barisan ini, angka-angkanya tidak terpaut jauh. Jadi kita bisa langsung melihat polanya dengan melihat penambahan angka antar barisan. Jadi 1 ke 3 ini ditambah berapa? 2, 3 ke 6 tambah 3, 6 ke 10 tambah 4, 10 ke 15 tambah 5, 15 ke 21 ditambah 6. Nah, karena angkanya sudah urutan 2, 3, 4, 5, 6, otomatis penambahan angka berikutnya berarti ditambah 7. Jadi X untuk soal barisan ini, X bisa dihasilkan dengan cara 21 ditambah 7. Berarti hasilnya adalah 28. Ya, begitu untuk barisan ini. Untuk soal kedua, barisannya berbentuk angka-angka 1, 3, 5, 7, X, 13, 17. Pertanyaannya, berapakah nilai X yang paling memungkinkan? Ini garis bawahi kata-kata paling memungkinkan. Biasanya soal ini agak cukup menjebak. Mari kita lihat jawabannya. Ya, mari kita mencoba latihan UTBK kembali soal barisan, di mana soalnya adalah angka 1, 3, 5, 7, X, 13, dan yang terakhir 17. Kembali yang ditanyakan adalah nilai X yang paling memungkinkan adalah berapa. Untuk soal ini, seperti soal barisan sebelumnya, pola angkanya tidak terlalu jauh. Jadi kita bisa mencoba melihat lompatannya dengan melihat penambahan jumlah dari angka-angka tersebut. 1 ke 3 bertambah 2, 3 ke 5 bertambah 2, 5 ke 7 bertambah 2, 7 ke X apakah harus bertambah 2? Kalau 7 ke X itu bertambah 2, saya misalkan ya, ini 9, maka 9 ke 13 bertambah 4. Ya, bertambah 4, jadi masih belum saya tandai saja, tapi ini sudah pasti 13 ke 17 bertambah 4. Kalau misalnya di sini kita langsung polanya ini adalah kita langsung bertambah 4, maka pola kemungkinan angkanya ya tadi bisa bertambah 2 atau 4. Kalau bertambah 4 berarti pola angkanya adalah 11. Ya. Sementara 11 ke 13 bertambahnya menjadi bertambah 2. Jadi pilihan angkanya kalau dari 7 ke 9 bertambah 2, 9 ke 13 bertambah 4. Ya. Sementara kalau 7 ke 11 bertambah 4, 11 ke 13 bertambah 2. Tapi 13 ke 17 bertambah 4. Jadi cenderung soal pola pertambahannya tidak sama. Nah, jadi agak meragukan angka 9 atau 11 yang paling memungkinkan untuk jawaban E. Tapi kita telisik lebih dalam,
jika angka-angka ini kita perhatikan lagi, maka tidak ada pola angka yang berbentuk bilangan ganjil yang bisa difaktorkan atau lebih mirip ke bilangan prima. Jadi kecenderungannya apakah angka 9 atau angka 11 yang kita ambil, selain karena pola penambahan jumlahnya yang tidak begitu beraturan, maka cenderungnya kita bisa memilih angka 11 adalah angka yang menunjuk bahwa angka-angka ini miripnya adalah angka yang tidak memiliki pemfaktoran selain angka 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi tentu 9 tidak lebih memungkinkan dibanding 11. Jadi kita lebih cenderung menjawab jawaban ini adalah 11. Ya, jadi alasannya ya, kita bisa memilih, salah satu alasannya adalah memilih angka yang cenderung cocok atau arahnya sesuai dengan angka-angka lain, yaitu bilangan prima. Jadi angkanya adalah yang kita lebih condong adalah jawabannya 11. Soal barisan ketiga adalah sebagai berikut. X 4, 9, 16, 27, 64, Y 256, 243. Pertanyaannya ada dua, berapakah nilai X dan Y berturut-turut? Artinya nilai X berapa, Y berapa? Yuk kita simak jawabannya. Ya, untuk soal barisan ini berikutnya adalah kita tulis barisannya adalah X 4, 9, 16, 27, 64, Y 256, dan yang terakhir adalah 243. Nah, yang ditanyakan nilai X dan Y berturut-turut adalah berapa? Ya, kembali lagi untuk soal ini, apakah berbentuk angkanya cukup dekat dengan nilai angka-angka yang penjumlahannya sama? Ternyata kalau kita perhatikan lebih detail, nilainya berubah cukup jauh, ya. Jadi kita coba perhatikan bentuk model barisan ini lebih detail. Kalau kita perhatikan lebih detail, ternyata angka 4 adalah bentuk kuadrat, 9 juga bentuk kuadrat, 16 pun bentuk kuadrat. Jadi kita pantas curiga bahwa nilai-nilai ini berpola kuadrat. Nah, mari kita coba. 4 adalah bisa kita kategorikan dia 2 kuadrat. 9 adalah 3 kuadrat. 16 adalah 16 sudah berbeda lagi. Bisa kita kategorikan dia menjadi angka 2 kalau 2 adalah 2 pangkat 4. Sementara kalau 4 pangkat 2. Jadi polanya bisa berbentuk pangkat 4 atau pangkat 2. Kembali kalau 27 tidak ada pangkat 4, dia masih ke bentuk kuadrat, ke bentuk pangkat 3, ya. Jadi 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 3. Kemudian 64. Nah, ini bisa ke bentuk yang pangkat 3 saja, kejauhan kalau pangkat 4 di sini. Karena di sini jadi kita lebih condong juga memilih bentuk pangkat 2 karena ini baru pangkat 3. Jadi 64 adalah 4 pangkat 3. 4 kali 4 kali 4 itu adalah 64. Y masih kita tandain. Sementara 256 adalah bentuk dari 4 pangkat 4 karena 256 adalah 64 kali 4. Jadi ini bisa kita tuliskan menjadi 4 pangkat 4. Kemudian 243 adalah berbentuk 3 pangkat 5, ya. Jadi 3 pangkat 5 di sini. Nah, kita boleh coba lagi angka-angka ini ternyata berpola 2323.
atau 234, 234. Jadi pola ini kita coba perbaiki. Yang kita ambil 23, ini bentuk 2 kuadrat, 3 kuadrat, ini adalah 4 kuadrat. Kemudian ini 3/3, 4/3. Lalu di sini pantasnya di sini adalah harusnya 3 juga. Jadi 3 pangkat mengikuti angka ini sebelumnya, yaitu 4, 3/4. Nah, maka pantas di sini jadi 3/5. Jadi Y ini bisa kita kategorikan dia berbentuk 3/4. Tapi masih ada yang harus kita perbaiki kembali, ya. Kalau ini 4 kuadrat, ini 3 kuadrat, ya. Berarti ini sesungguhnya bukan 2 kuadrat, tapi pangkat yang lebih kecil daripada 2, yaitu pangkat 1. Jadi kita bisa ganti ini menjadi 4/1. Maka otomatis X-nya adalah 3/1. Jadi X adalah 3/1, yaitu 3, dan Y-nya adalah berapa tadi? 3/4. 3/4 berarti 81. Maka jawabannya pilihannya adalah 3 dan 81.